Selanjutnya kita kasih waktu untuk Kiafan untuk mengulas lebih jauh dan lebih dalam. Tapi jangan bicara soal pasar kopo lagi ya. Biar ketersinggungan saya biar tidak. Ya Torena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin. Yang saya hormati terutama Mas Dadiri yang mestinya harus hadir pada malam hari ini, tapi karena berhalangan akhirnya barusan beliau menghubungi saya meminta maaf karena tidak bisa hadir. Yang saya hormati Mbak Nurung selaku pembedah pada malam hari ini, Israel dari Pedang NU Manding, Faikul Khair Al-Qudus yang punya tabula rasa, Mas Zainullah Ketua IPNU dan Koordinator Musdurian termasuk penyelenggara acara ini. Ada Dapur Kultur punya Mbak Iva Misbah juga termasuk penyelenggara acara ini. Teman-teman semua yang hadir di sini saya sangat berterima kasih dan senang karena bisa bersilaturahim. Ada Mas Aeng juga dari LTI dan teman-teman semua. Saya diminta untuk berbicara tentang wajah Islam Madura. Wajah Islam Madura itu tidak lepas dari, kalau berbicara wajah Islam Madura berarti kita harus kembali lagi ke bagaimana sejarah penyebaran Islam masuk ke Madura. Itu merupakan titik pijak cara kita melihat keberislaman orang Madura pada saat ini. Jadi dari beberapa literatur dan beberapa referensi yang saya dapatkan, penyebaran Islam ke Madura ini banyak disebarkan, banyak dibawa oleh para habaib, oleh para wali. Nah, misalkan ada Syekh Ali Murtado, beliau adik dari Sunan Ampel, beliau datang ke Sepudi, beliau mendirikan pedukuhan di sana, dan ini tahun 1330. Kemudian juga ada Rato, dalam bukunya Mas Dadiri ada Rato Potrek, ibu dari Jakatingkir. Beliau adalah orang pertama yang membawa, perempuan pertama yang membawa tarekat Qadiriyah ke Madura. Kemudian juga ada Syekh Ahmad Baidawi yang dikenal dengan Syekh Katandur. Beliau menyebarkan Islam dengan menggunakan strategi kebudayaan dengan bercocok tanam. Dan banyak lagi para penyebar Islam yang datang ke Madura dengan menggunakan strategi kebudayaannya sesuai dengan apa pola dan caranya masing-masing. Nah, melihat dari latar belakang ini, menurut saya Islam yang ditampilkan di Madura itu sebenarnya Islam yang sangat toleran, Islam yang sangat ramah, bahkan Islam yang sangat sufistik. Itu dulu, ini pertama. Itu dulu. Islam yang sangat toleran, yang sangat ramah, yang sangat sufistik. Saya sejak menjadi manusia sampai sekarang tidak pernah mendengar kabar, tidak pernah melihat langsung atau berita tentang konflik agama di Madura. Nggak ada itu. Kecuali satu, misalkan kemarin di Syiah, kasus antara di Sampang, kasus antara Syiah dengan Sunni. Tetapi saya mendapatkan informasi langsung pada waktu itu setelah pasca kejadian dari teman saya namanya Mbak Nike Renita, dia ketua Ijabi, memang ketuanya Syiah yang datang ke Gulu-Gulu pada waktu itu, bahwa konflik itu sebenarnya bukan konflik agama, murni konflik kepentingan. Jadi sejarah peradaban Madura tidak pernah terjadi benturan antar agama. Oleh karena itu, maka tidak terlalu berlebihan apabila saya mengatakan bahwa Islam di Madura itu, wajah Islam yang tampil di Madura itu wajah Islam yang ramah, yang toleran, dan bahkan kalau versi saya, ini versi saya pribadi, yang sangat sufistik. Nah, para ulama yang masuk ke Madura, mereka membawa 3 misi utama. Yang pertama mengajarkan tauhid, yang kedua tasawuf, dan yang ketiga fikih.
itu berpadu dengan kebudayaan masing-masing yang ada di tempat. Contoh misalkan yang bisa kita lihat sampai detik ini, sampai saat ini adalah bagaimana orang Madura pada waktu dulu sampai sekarang mengekspresikan rasa sufisme mereka dalam bentuk tarian musik. Nah, ada dulu sintong misalkan di dekatnya rumah Pak Ito Desok, itu sangat purba sekali, tradisi sangat purba. Ada sintong, ya mereka membawakan bermunajat, mereka tajaliat, tapi dengan menggunakan musik. Ada saman di Buluto, masih banyak saman di Buluto. Kemudian di daerah pesisir utara ada begerbis, namanya begerbis. Kemudian ada juga ada juga mamadah, walaupun itu lagunya hanya lagunya saja, tapi musiknya tidak ada. Kemudian juga ada apa lagi? Banyak kesenian-kesenian yang merupakan ekspresi dari rasa sufisme orang Madura, dan itu merupakan gambaran dari bagaimana penyebaran agama Islam itu yang masuk ke Madura itu, yang dibawa oleh para habaib, para wali, para syarifah, bahkan mungkin datang dengan ajaran yang lembut, dengan ajaran yang penuh nilai-nilai kemanusiaan, dan ajaran yang memasukkan unsur dimensi tasawuf di dalamnya. Nah, oleh karena itu, maka kalau saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, saya sangat bersepakat kalau misalkan dalam pandangan kita bersama, tradisi wajah Islam di Madura pada saat ini adalah wajah Islam yang sangat toleran, yang bahkan sangat sofistik. Nah, lalu kita juga pernah mendengar Madura sebagai kepulauan yang termarginalkan, terisolir, dan ada banyak stigma yang dilekatkan kepada orang Madura. Misalkan Madura itu tidak maju, terbelakang, dan sebagainya. Nah, maka kemudian isu itu dijadikan sebagai alat untuk para investor dan para pemilik modal di luar masuk ke Madura. Padahal kalau kita menilik lagi ke sejarah lebih jauh ke belakang, Agus Jamil dalam catatannya pernah menulis bahwa pada abad 17, bahkan pada abad 13, orang pelaut Indonesia termasuk juga Sumenep itu sudah melancong sampai ke Madagaskar, sampai ke Afrika Utara. Itu artinya apa? Peradaban maritim orang Madura itu sudah sangat maju. Mereka sudah berinteraksi dengan orang Afrika, orang Madagaskar, orang India, orang Jepang, baik interaksi mungkin dalam bentuk perdagangan ekonomi dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam catatannya seorang pengamat Afrika, siapa namanya? Lupa saya, Robert Dekrit dari Inggris. Bahkan lebih ekstrim lagi, dia menuliskan satu catatannya yang mengatakan bahwa pelaut terbesar di dunia ini adalah orang Asia Tenggara, lebih tepatnya orang Indonesia. Karena lebih ekstrim lagi, dia mengatakan bahwa pada abad ketiga, pada abad kelima, bahkan pada abad ketiga, pelaut Nusantara sudah sampai. Jadi dari peradaban maritim saja sudah stigma yang mengatakan bahwa Madura itu terisolir, terbelakang, kemudian tidak maju, terbantahkan dengan sendirinya. Karena tidak mungkin peradaban suatu komunitas, suatu warga yang terbelakang tetapi melakukan perjalanan pelayaran sampai ke Afrika, dan itu di abad kelima bisa dibayangkan. Nah, itu soal stigma yang dilekatkan kepada orang Madura, bahwa orang Madura ini terbelakang dan tidak maju. Nah, sebenarnya itu terbantahkan semua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
orang Madura sebenarnya orang Madura secara personal itu tegas, kemudian apa adanya dan simpel. Nah, sederhana ya. Di satu sisi ini memang mungkin konsekuensinya bisa berbahaya seperti yang diceritakan oleh Mbak Nung tadi. Jadi misalkan merokok sembarangan di tempat umum, kemudian dan sebagainya. Tetapi ya di sisi lain sebagai satu watak dari sebuah komuni, ya Madura tidak lepas dari 3 karakter itu. Bagaimana Madura berkembang, bagaimana Madura menjadi sampai saat seperti ini, tidak terlepas dari 3 watak itu, tiga watak sederhana, simple, kemudian tegas dan apa adanya itu. Nah, jadi saya kemarin bukan kemarin sih, mungkin beberapa tahun yang lalu saya sempat ada teman dari Jakarta namanya Hendro Sangkoyo. Nah, teman-teman memanggilnya Mas Yoyo. Mas Yoyo itu membawa peta seluruh se-Indonesia termasuk Madura tentang kekayaan sumber migas dan air dan emas. Nah, menurut data yang diperlihatkan oleh Mas Yoyo kepada saya, Madura ini, jadi beliau bilang gini, orang Madura itu tidur di atas minyak. Jadi Madura sebenarnya sangat kaya. Orang Madura tidur di atas minyak. Dan ada beberapa titik yang itu menggambarkan pusat emas, kemudian minyak dan gas dan sumber air yang berlimpah yang ada di Sumeneb khususnya. Data itu saya dapatkan dari Mas Yoyo, dan saya juga mendapatkan data dari beberapa teman aktivis lingkungan bahwa sebenarnya di Madura ini sekarang ada proyek besar-besaran. Ini mungkin apa yang harus kita lakukan ke depan. Di Madura ini sekarang sudah ada proyek besar-besaran untuk mengubah Madura yang maritim menjadi Madura yang, kalau bahasanya Mas Dadiri, Madura yang kontinental, Madura yang benua. Jadi sebenarnya pembangunan jembatan Suramadu itu adalah bagian daripada prasarana infrastruktur untuk mendukung pembangunan industri dan pabrik, mungkin ya, industri dan pabrik di kawasan Madura, khususnya di kawasan Sumeneb. Nah, ini tuh menjadi PR kita bersama bahwa Madura saat ini sedang tidak aman. Madura saat ini sedang dalam incaran banyak orang. Ibarat gadis desa, mereka sedang diperebutkan oleh laki-laki hidung belang, oleh banyak laki-laki hidung belang. Nah, jadi dampak daripada dibukakannya akses jembatan Suramadu ini, yang menurut versi mereka, jembatan Suramadu adalah pembuka Madura agar mendapatkan akses, agar lebih mudah mendapatkan akses ke Jawa. Itu sebenarnya merupakan dalih saja untuk mengelabui Madura bahwa sebenarnya ada hidden agenda yang tersimpan di baliknya situ, yakni untuk proyek mega industrialisasi yang sudah dicanangkan beberapa tahun yang lalu. Dulu saya sama Mas Dartiri tahun 2008 sempat mengkampanyekan gerakan anti PLTN.
tahun 2008 tahun 2010. Nah, itu ada rencana pemerintah untuk membangun PLTN di daerah Sampang dan di daerah Sumeneb. Lokasi tapaknya di Sokobanah dan di Ambutan. Nah, waktu itu ada gerakan teman-teman di Bangkalan namanya AM2PN, Aliansi Masyarakat Madura Pengerti Nuklir. Mereka teman-teman bekerja sama dengan Lakpusdam NU, waktu itu Mas Dardiri yang pegang. Teman-teman bikin gerakan karena sudah ada isu, ada terdengar isu bahwa Madura akan kedatangan industri dan pintu masuknya melalui PLTN dengan isu bahwa listrik akan semakin sulit pada masa-masa yang akan datang. Maka PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, merupakan satu-satunya solusi jalan pintas yang bisa digunakan oleh negeri ini. Akhirnya PLTN masuk ke Jepara, setelah ditolak keras di Jepara, mereka datang ke Sumeneb, datang ke Madura, tepatnya di Sampang dan di Sumeneb. Nah, mereka datang dengan membawa isu itu. Mereka datang dengan lembaga Batan, bukan Batannya Mas Dardiri, Badan Tenaga Atom Nasional. Itu teman-teman dari AM2PN bekerja sama dengan Lakpusdam NU, dengan Mas Dardiri dan teman-teman pada waktu itu. Kita bikin aksi di situ, aksi penolakan, dan ya alhamdulillah akhirnya rencana pembangunan PLTN itu digagalkan. Nah, maksud saya dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya Madura sedang tidak aman, dalam kondisi tidak aman, baik secara geografis maupun secara kebudayaan. Karena secara tidak langsung apabila tanah Madura ini sudah dikuasai oleh investor, maka kebudayaan yang berpijak di atasnya juga akan hilang. Ada pepatah Arab yang mengatakan, nah ini terkait sekali dengan tanah sangkol yang ditulis oleh Mas Dardiri dalam bukunya itu. Jadi di Madura itu ada tradisi tanah sangkol. Saya di rumah ada adik sepupu, dia punya rumahnya tidak begitu bagus. Terus saudara saya yang lain bilang, ayo rumahnya kamu saya beli. Nah, adik sepupu saya sudah tinggal di Jember, dia sudah punya rumah bagus ya. Lalu adik saya bilang, rumah saya tidak akan dijual, itu ditawar 200 juta, padahal rumah kecil, satu petak saja, rumah jelek rumahnya itu. Rumah sudah nggak kepake belasan tahun, sudah banyak yang mengelupas temboknya. Ayo rumah kamu saya beli 200 juta. Enggak, saya nggak mau dibeli 200 juta. Saya mau rumah ini ditukar dengan warisan dari nenek saya, dari kakek saya, karena rumah ini, tanah ini adalah warisan dari kakek saya. Nah, ini menggambarkan bahwa ternyata cara pandang nilai tentang tanah sangkol di Madura itu ya masih ada, walaupun mungkin belakangan ini sudah banyak yang rontok, orang sudah mulai berpikir pragmatis. Mungkin itu tadi karena watak orang Madura yang apa adanya, simple dan tidak mau ruwet. Jadi kalau misalkan ada investor datang dari luar, ya mau dibeli ya dibeli aja, itu udah tidak berpikir. Jadi sakralitas kesakralan tanah sudah mulai berkurang sekarang. Nah, tentang tanah itu, tentang tanah sangkol. Kenapa orang Madura itu sangat anti menjual tanah sangkol? Itu sebenarnya bersesuaian dengan pepatah Arab. Saya ingat, saya pernah baca itu. Bagaimana itu? Man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu zakir. Orang yang tidak punya tanah untuk berpijak, dia tidak akan punya sejarah, dan orang yang tidak punya sejarah, dia akan dilupakan oleh nikmatan dunia. Jadi betapa luar biasanya falsafah orang Madura yang mungkin ini sudah sangat lampau ini, tetapi ternyata bersesuaian dengan pepatah Arab, bahwa sebenarnya tanah yang kita pijak itu menjadi landasan kebudayaan, menjadi landasan falsafah hidup kita, menjadi landasan kita beribadah, menjadi landasan kita bermuamalah dan sebagainya. Oleh karena itu, tanah adalah simbol eksistensi manusia. Menjual tanah berarti menjual eksistensi manusia. Saya pikir
falsafah ini luar biasa. Falsafah ini tidak main-main dan sederhana sebenarnya. Tanah sangkol, jualan tanah sangkol. Nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya agak ucap kacir menyampaikan. Demikian dulu, saya kembalikan ke saudara Mas Rahel. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk jadi tanah sakol itu kayak menurut saya itu kalau kita menjual tanah sakol itu akan ketiban beler. Ya. Jadi dan itu banyak kaca kebunnya. Jadi banyak kejadian di rumah tetangga itu. Terbukti. Ya, terbukti. Jadi dia jual tanah sakol itu selang beberapa bulan dia kecelakaan. Terus yang beli itu lagi kayak yang beli itu cerai kemudian pokoknya tak nemu anu lagi. Tak nemu jalan, Odina tak nemu jalan. Jadi mungkin ada syair ya Madura coba nih. Saben malam Jumat gitu kan? Ya. Itu ada tulisannya begini gitu. Montang anak lupa si adu aki sengko, mangkena sengko ngalah atanana sengko, kasar apa nih? Bayangkan bagaimana arwah pendahulu kita sampai keluar. Itu pentingnya tanah sangkol. Satu, yang saya dapat kutip begitu kayak dari pembicaraan kayak apa. Yang kedua tentang toleransi. Di sini kayak di Pabian itu ya, ada 3 tempat rumah ibadah. Ya, ada tempat rumah ibadah. Dan itu kalau tidak salah tiap Sabtu, tiap Jumat apa tiap Minggu itu gotong royong ngasih bersihan. Seumat Islam atau bersihan gereja, si gereja bersihan masjid. Itu sudah lama. Itu sudah lama itu. Makanya Kiai Maimun Zubir itu pernah dawuh ya Islam Nusantara yang sebenarnya dia di semua. Karena toleransinya. Bahkan saking dari toleransinya kayak warga Madura itu kayak orang Sumenep kayak tekak kajin gak setan isoro akan cari. Ya. Iya enggak? Ini ya, gini. Ada yang jadi petani nggak? Ada yang pernah ke sawah nggak? Mun tile mence pasti nih topak moso sekol tono. Nasi takir pampak. Ahli nah. Ya, itu ya. Sama kayak dengan ketika nanti mau panen juga. Doanya apa? Nah. Bukan. Jadi ada doanya Mbak. Pelaku. Doanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Suruk su ceruk turuk berek temur dejelau atas bebek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu doanya kan. Doanya orang Pisa ketika mau manje atau ketika mau panen. Saking akrabnya itu kayak antara manusia Madura dengan jin dan setan. Ya kan? Ya kan? Saking akrabnya. Jangankan sama jin sama setan, sama malaikat akrab sekali kan? Yang Madura itu kan. Iya. Tapi biar tidak biar ada yang menjelaskan saja nanti. Itu manusia orang Madura itu kayak pernah negosiasi tentang pencabutan nyawa dengan malaikat Israfil. Negosiasi pernah gitu. Saya Mana kiranya? setelah ini aja. Karena itu ada doanya juga ya. Saya nggak mungkin sudah ada. Baik teman-teman, itu dia penjelasan dari Kiafan, cukup jelas, padat dan Keren. sangat relevan apa yang terjadi saat ini.